Heran ya, kenapa sih saya nggak jalan tambah? Oke. Supaya nggak heran, teman-teman simak baik-baik ya. Stand up comedy ini, parodi ya. Jadi bukan hanya lawakan biasa, tapi ini mengandung pengetahuan. Jadi lawakan cerdas, oke? Sudah mulai kita mahasiswa mulai cerdas dalam hal apapun, tentunya dalam kebaikan. Setuju nggak? Setuju ya. Mudah-mudahan kita hari ini cerdas ya. Udah. Ada hubungannya dengan transportasi dan juga lingkungan. Oke. Saya pernah dengar ya, cerita unik tentang seorang tukang parkir. Ada yang pernah jadi tukang parkir di sini? Gak pernah ya? Atau emang bercita-cita boleh di sini? Iya, jadi ternyata kemacetan di Jakarta itu justru bisa membuat tukang parkir lentur. Kenapa ya? Bingung ya? Apa hubungannya macet sama kelenturan tukang parkir? Ternyata ada teman-teman. Coba ya. Ada kondisi parkir dari sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Bingung kan tukang parkir ini? Ini gimana nih? Otomatis sih grafik jadi nah, ternyata kemacetan bisa buat tukang parkir itu berisik gitu kan. Jadi bagian itu lentur. Makanya macetnya di Jakarta supaya tukang parkir jadi lentur. Dan lebih sehat juga dengan keras daripada dia nunggu mobil gitu kan sambil merokok. Mana nih mobil kok nggak ada duit gitu kan. Mending ya macet aja dia gerak-gerak. Tapi ya kasihan mobil jalan-jalan juga ya. Terus soal busway ya. Tadi disinggung sama pembicara susah nih bikin orang berkendara tuh taat sama peraturan lalu lintas. Kenapa sih kok kita mudah banget melanggar ya? Padahal kita mahasiswa misalnya di laboratorium dilarang makan dan minum. Gitu. Tapi kita ya nggak ada rasa bersalah, nggak takut makan aja, minum aja. Kenapa gitu? Kenapa sih? Terus juga yang tadi di halte busway, gitu ya? Bukan di jalur busway ada pengendara yang terlindas ya, sampai mati di Mampang waktu itu beritanya. Nonton berita ya? Namanya Nyonya TV. Aduh. Kasian banget. Iya. Ternyata kalau saya pikir peraturan yang ada ini ada salahnya itu global. Coba deh di kampus kita. Teman-teman pernah lihat nggak di loket Kerbipa, ya deh, ada tulisan dilarang merokok, bener kan? Terus ada pasal sekian, denda kurang, iya bro, 50 juta maksimal. Lebih banget kan rokok harganya cuma 10.000, gitu kan? Dendanya 50 juta maksimal, lebih. Dan yang kedua, kalau misalkan maksimalnya 50 juta, berarti minimalnya nol. Ya, dia bakal mikir, ya gue bisa aja jadi nol, nggak apa-apa. Jadi ngerokok aja gitu kan. Nah, makanya kalau buat peraturan tuh selain jangan lebay dan juga jelas, kayak gitu. Ini masukan juga buat jurusan kita ya. Kan di laboratorium dilarang makan dan minum.
Jadi perjelas aturannya karena ada Pak, mahasiswa yang berpikir ya kalau makan itu nggak apa-apa. Karena kan aturannya dilarang makan ya minum. Jadi supaya kita jelas, gitu ya. Benar nggak? Oke. Saya izin lihat handphone karena saya mau lihat data tentang transportasi ya. Jadi saya komedi ini perlu juga biasa karena tadi kita belajar sosial ya, gitu ya. Benar ya? Oke. Teman-teman perhatikan nggak kalau di kampus kita gitu, pohon ditebangin. Ditebangin ya, jadi panas nggak? Panas banget. Banget loh. Kemana ada yang bilang kayak gitu? Ternyata saya bersyukur juga sih kenapa pohon itu ditebang. Pertama, genderuwo, kuntilanak, nggak bakal ada di situ. Bener nggak? Kalau misalkan pohonnya ditebang, kalau misalkan ada, temen-temen bakal cerita nih di kelas, di masa-masa SD. Gue abis maghrib lewati pohon itu, gue lihat putih-putih. Terus sampai di kantor diceritain gitu. Terus saya coba misalnya. Gue lihat, ya serem banget tuh. Di pohon, terus hitam lagi. Terus kayak genderuwo tuh. Lu jangan lihat itu lagi doang lu. Saya bersyukur gitu. Jadi pohon itu ditebang, sehingga mistis-mistisnya itu hilang. Ya gitu. Tapi bukan berarti ya teman-teman nebang pohon, ya, jangan gitu juga. Oh ini, tadi saya janji data ya. Nih, oke, yang pengguna, saya mengatakan tadi nyimak yang disampaikan oleh ini nggak Direktur Transjakarta, berapa persen motor di 48? Kurang tepat atau di tepatnya salah? 20. Tahuan dengan 5. Kalau yang busway berapa? 50? 57. Oke. Iya. Ternyata kenapa orang suka naik busway? Menurut saya sih murah ya. Bener nggak sih? Siapa naik busway? Ketahuan, dompetnya tipis. Ya, dompetnya tipis. Sama kayak saya berarti. Terus yang kedua, apa yang kedua? Ber-AC ya, ber-AC udah murah, ber-AC lagi. Nyaman ya. Coba ya, di rumahnya ketahuan nggak ada AC-nya nih. Tapi gini, teman-teman masih juga fakta di berita tuh ada tindakan mesum di bis Transjakarta. Jadi korban di sini. Bukan di sini ada jadi korban. Iya, kenapa sih bisa sampai ada korban mesum? Kalau menurut saya sepakat dengan Pak Dokter Leo karena rohani kita tuh nggak sehat, gitu. Iman kita tuh nggak kuat. Makanya nih, ya sambil nunggu busway datang, gitu, teman-teman zikir di situ. Ya nggak sih? Zikir, apalagi amalan surat, sehingga tuh teman-teman di otaknya itu positif, gitu ya. Dan juga rohaninya sehat. Itu diperhatikan tuh kayak gitu. Ya, terus yang kedua, saya pernah diusir pas saya naik busway. Mas, jangan di situ mas. Ya, itu buat tempat cewek. Kan bagian depan buat cewek, bagian belakang buat cowok ya. Saya diusir, saya nggak tahu kan. Karena yang saya lihat nyambung juga. Kalau udah penuh, cowok boleh di depan, cewek boleh di belakang. Jadi nyambur juga. Yang mendingan ya adanya tinggal dia busway khusus cewek dan busway khusus cowok. Atau dia aja
pakai hijab. Ya, ini untuk mengantisipasi sih kalau teman-teman yang rohaninya kurang sehat, gitu, imannya juga kurang. Tapi kalau pakai hijab, ya bisa ya misalnya hijabnya betul, gitu. Itu bisa tuh kalau misal atau teman-teman inisiatif dari rumah pakai apa kayak bisa nutup semua ini. Oh, kalau sleeping bag, ya udah terapi, pakai sleeping bag. Selain teman-teman terjaga, berarti yang kedua, ya kalau dingin kan, ya jual kue bisa tuh pakai sleeping bag. Gitu ya. Oh iya, lanjut deh. Tadi dibahas juga soal angkot yang ngetem ya. Kalau menurut saya itu manusiawi ya, supir angkot ngetem. Karena kan dia lagi nunggu penumpang, gitu kan, supaya dapat rezeki. Terus rezeki itu buat makan anak istri. Kasian kan kalau anak istri nggak makan, gitu. Bener nggak sih? Iya. Tapi saya ambil sisi lain. Ternyata ngetem itu dosa ya, dosa. Kenapa? Misalkan di dekat yang ngetem itu ada pengemis di dekatnya angkot yang ngetem. Pertama, kalau angkotnya itu on terus gitu ya, nyala terus, banyak karbon monoksida yang diserap pengemis itu, ya kan? Bener nggak sih? Iya, kita secara ilmiah nih ya bahasnya. Terus apa lagi yang kedua, kalau asapnya hitam, yang hitam, tambah hitam, gitu. Yang putih ya jadi lebih towing gitu. Nah, buat orang sakit kan dosa, bener gak sih? Dosa gitu. Maka dan kalau misalkan saya pernah ke rumah sakit, orang miskin itu di dalam sakit. Ini nggak sih? Nggak ada duit misalnya nih, udah sakit paru-paru, gitu ya. Udah paru-paru dia sakit, gitu ya. Terus pas datang ke rumah sakit, maaf bapak nggak punya duit, pulang, kayak gitu. Makanya kayak gitu, kalau orang miskin bilang sakit, orang kaya harus sakit supaya dana dari orang kaya itu bisa disubsidikan untuk orang miskin. Nggak. Sebenarnya gini, itu udah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sih ya. Ternyata memang orang kaya sakitnya emang berat-berat ya, sakit jantung, komplikasi ginjal, stroke, diabetes mellitus 1-2 gitu. Sehingga memang keadaannya orang miskin bisa tersubsidi. Kita bersyukur bukan karena orang yang sakit, tapi memang karena ada rezeki untuk membantu orang miskin. Terus, tadi soal sepeda, kenapa sih orang mau naik sepeda? Tahu ya, kalau main jauh, keringetan, keringetan kan sehat. Iya, ternyata salah satu ini kalau menurut saya nih ya, jadi berat kalau buat orang-orang yang pacaran. Ini kan, misalnya kalau naik motor, tinggal di dulu, gitu ya. Kalau bisa pacaran, waduh, misalnya dari parkiran Babi sampai loket yang harus naik motor cuma setengah menit ini bisa 1 jam gitu. Belum nih naiknya, ya tunggu dulu. Oke, iya, saya udah buat. Silakan. Nggak bisa kayak taruh. Nah, persiapannya itu lebih lama daripada jalannya gitu. Makanya kalau misalnya mau naik sepeda, jangan bawa badan, ya. Karena nanti teman-teman bakal bisa sakit, berat goyesnya, begini aja, ya. Kayak gitu. So sweet sakit nanti. Oke, itu aja dari saya.
Eh, Kenapa? Waktunya ada lain soalnya. Terima kasih perhatiannya. Jangan buang sampah sembarangan. Anjir yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.